Udah ditonton videonya kemarin? Yang tes eksposisi? Udah. Dan apa yang tidak dipahami oleh Elika? Nanti Ibu jelaskan lebih. Nah, kemarin paham apa dulu? Yang dipahami apa dulu? Gak usah takut. Lu malah hilang. Kita malah hilang. Aduh, gimana langsung kaget. Aduh. Gimana? Kok pada mental? Gimana, Ci? Halo, Winda. Bagian udah datang. Mental dia. Udah mental-mental, Bay. Gimana gue? Oke, Winda. Halo. Audionya dinyalakan, Say. Kok Iya, tadi Bu. Oke. Elika, nah, yang nggak dipahami? Oh iya, nggak dipahami. Kenapa teks eksposisi itu berhubungan dengan berita? Oh, jadi lihat dulu apa namanya cirinya. Ciri tes eksposisi kan ada yang namanya fakta dan opini, pendapatnya. Jadi dalam berita juga ada yang namanya fakta. Ya, berita kan isinya fakta. Terus opininya tuh bersifat bukan subjek objektif. Jadi kenapa berita juga masuk ke tes eksposisi? Karena yang pertama bukan biasanya memang ada fakta dibuat dari fakta dan ada opini atau pendapat dari penulis berita tetapi bersifat objektif. Jadi menurut itu gimana, Elika? Iya, Bu. Jadi intinya berita kan fakta nih, tapi si penulis beritanya itu kan dia tidak boleh ngarang kalau berpendapat, tapi berpendapatnya sesuai dengan objek yang dia dapatin gitu, fakta yang dia dapatkan dalam berita itu. Misalnya fakta tentang misalnya presiden mengecat itu apa namanya pesawat. Nah, itu kan fakta. Nah, si pembuat berita itu beranggapan bahwa itu tidak penting karena ada urgensi yang lain. Nah, itu kan pendapatnya si penulis berita, tetapi itu fakta karena ada urgensi yang lain dibandingkan ngecat si pesawat. Kalau Winda ada yang belum dipahami? Udah, Bu. Sudah, kalau sudah Ibu tanya loh. Oke, coba Winda. Gak usah takut ya. Jadi salah nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Jadi perbedaan antara tes eksposisi dengan tes laporan observasi apa, Winda? Kalau teks observasi itu harus sesuai fakta. Harus sesuai dengan fakta. Berarti teks eksposisi tidak sesuai dengan fakta dong. Fakta tapi agak apa? Gimana? Elika bisa membantu Winda? Menurut aku kalau teks hasil observasi kan hasil laporan. Kalau teks eksposisi itu kayak semacam cerita berita gitu, Bu. Cerita data. Oke, jadi yang paling terlihat itu kalau teks laporan observasi itu tidak ada opini atau pendapat. Jadi karena laporan observasi itu bentuknya kenyataan. Nah, sedangkan
Kalau teks eksposisi boleh ada pendapat tetapi harus objektif begitu. Jadi ketika kalian nanti ada praktek debat atau yang lain bikin esai dan sebagainya, nah kalian menggunakan teks eksposisi karena kalian boleh berpendapat tetapi objektif gitu, tidak boleh subjektif ngarang gitu. Jadi ngarang tanpa data, misalnya ada kata, misalnya ada nih pertanyaan, kamu suka buah gitu. Jawabannya iya aku suka buah. Tanpa ada kenapa suka buah. Misalnya suka buah itu karena ada vitaminnya dan sebagainya. Nah itu kan ada pendapatnya, tapi dia didasari oleh fakta. Gitu. Oke Agni, selamat datang Agni. Apa kabar? Oke, jadi bisa dipahami ya perbedaan antara tes eksposisi dan laporan observasi. Paham, Bu. Nah, nanti kalau kalian membuat pidato debat, nah itu menggunakan tes eksposisi. Kita lanjut ke LKS-nya sudah dibuka. Sudah, Bu. Kita sudah paham tentang pengertian eksposisi ya. Kita lanjut ke strukturnya. Nah, strukturnya itu ada apa saja strukturnya? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Pintar. Jadi, apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis itu kayak Yo, apa yo? Maafkan sekalian. Apa tesis? tesis berisi identifikasi proses, hal, atau fenomena yang diangkat sebagai topik utama dalam kerangka tersebut. Maksudnya apa tuh? Bahasanya agak sulit. Nah, pakai bahasa sederhana coba. Bisa enggak? Topik utama. Topik utama. Jadi, oke. Jadi, kalian bisa coret-coret biar bahasanya lebih sederhana. Tesis itu latar belakang dari apa yang akan disampaikan. Jadi, latar belakang itu latar belakang masalah dari apa yang disampaikan. Jadi, misalnya, kamu mau bahas tentang peranan jurnalistik bagi siswa dan sekolah. Nah, kamu harus tahu jurnalistik itu apa. Gitu. Di situ, di bagian tesis, ada yang namanya unsur bahasa, yaitu definisi. Jadi di situ kamu membahas tentang yang umum dulu, terus jadi kan tesis menunjukkan secara garis besar dari topik utama yang akan dibahas secara mendalam dalam karangan tersebut. Jadi dalam bentuk tesis itu pasti diawali dengan kata adalah. Jadi misalnya kamu membicarakan tentang beruang. Nah, beruang adalah apa? Itu tesis. Dan itu latar belakangnya ya. Misalnya di dalam berita, tesisnya berarti di bagian belakang. Itu dia biasanya menyebutkan umumnya dulu, nanti kan di bagian belakang. Jadi umumnya misalnya beritanya itu tentang anak yang hilang. Nah, anak yang hilang di saat jam berapa dan seterusnya. Jadi itu kayak lead-nya itu, topik utamanya. Berisik ya. Topik utamanya begitu. Nanti kita lebih pahami dulu.
Oke, kita lanjut ke argumentasi isi. Coba Afni yang baru datang, argumentasi isi itu gimana? Afni tolong itu di dialnya itu di klik di gambar kayak apa ya, mikrofon, bukan mikrofon, AirPod apa ya, yang kayak headset, gambar headset itu. Diklik, bisa? Bisa Afni? Enak Afni? Belum bisa ya? Oke, lanjut aja. Sekar. Sekar. Sekar mana Sekar? Itu mikrofonnya dinyalakan. Oke, sinyalnya kurang bagus, Ibu bisa lewat chat ya. Struktur selanjutnya apa? Coba di chat aja kalau misalnya nggak ada sinyal. Ada masanya kembali ke sini setengah tahun lagi kan? Kalau Elika gimana, Elika? Struktur yang kedua apa lagi? Argumentasi. Oke, argumentasi. Yang tadi tesis itu adalah latar belakangnya kamu, misalnya peran jurnalistik bagi siswa dan sekolah ya. Jurnalistik adalah pengetahuan yang mempelajari apa bagaimana. Nah, menurut kamu itu adanya peran jurnalistik di dalam sekolah itu sangat berguna. Nah, ini diberi fakta di dalam latar belakang kamu, kenapa kamu merasa bahwa itu sangat penting ada di sekolahan. Nah, keberadaan jurnalistik ini sangat penting di sekolahan dan seterusnya, tetapi kata penting ini harus ditambahi dengan fakta. Gitu ya. Jadi kamu boleh berpendapat bahwa jurnalistik itu penting, tetapi kata penting itu harus ada faktanya bahwa apa sih pentingnya dari jurnalistik itu. Jadi itu berupa fakta, pendapat orang lain. Atau fakta itu kan bisa berupa pendapat ahli atau ada di lapangan, itu kayak fakta yang ada di lapangan. Jadi itu bisa kamu masukkan. Jadi pendapat kamu harus diselingi dengan fakta agar pendapat kamu tidak dianggap bohong. Nah, kalau argumentasi itu kan isi. Jadi dari latar belakang atau tesisnya kamu dijabarkan peran pentingnya si jurnalistik itu di bagian isinya. Nah, peran jurnalistik dan di bagian isi itu harus kamu memberikan gagasan-gagasan. Jadi gagasan kenapa jurnalistik itu harus ada di sekolahan. Nah, ini diperinci di bagian isi dan tentu saja harus ada faktanya. Jadi dalam argumentasi ini argumen kamu harus objektif sesuai dengan fakta yang ada. Itu beberapa paragraf gitu ya, beberapa paragraf agar bisa menguatkan tesisnya bahwa peran jurnalistik di sekolah itu penting. Jadi di bagian isi harus memperkuat, di isinya itu rincian-rincian yang membuat tesisnya itu kuat. Nah, Ibu jelaskan itu nanti kalian coba praktekkan ya. Kalian cari
topik yang ingin kalian bahas, masalah yang kalian temukan aja, atau masalah kamu aja nggak apa-apa. Masalah. Nah, terus di bagian setelah argumentasi ada yang namanya penegasan ulang. Jadi penegasan ulang itu menegaskan kembali setelah kalian merinci di argumentasi itu, di bagian argumentasi, kamu menegaskan ulang bahwa tesisnya kamu, argumentasinya kamu ini membuat tesisnya itu penting. Jadi penegasan ulang ini malah yang menegaskan saja. Jadi bukan apa ya namanya, menyimpulkan dari apa yang sudah kamu katakan tadi di argumentasi, kamu simpulkan di bagian penegasan bahwa peran si jurnalistik sangat penting. Karena apa? Karena yang sudah kamu rinci di bagian penegasan argumentasi itu. Nah, coba ya kita coba untuk membuat, coba sudah memikirkan topiknya. Ibu akan bertanya kepada Sekar. Coba pilih satu topik. Yang lain boleh bikin topik, terus bikin tesis pembukaannya itu tentang apa. Jadi kayak bikin kerangkanya saja. Topiknya apa saja? Masalah kamu misalnya masalah tentang malas belajar tuh. Nah, itu bisa kamu buat jadi tes eksposisi. Coba ditulis di kolom komentar. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk menulis kerangka dari tes eksposisi. Kalau yang bisa, ayo. Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ibu tunggu ya, 10 menit dari sekarang. Terus kalau set. Tulis di kolom komentar ya. Saya belum ada yang membuat ya, belum ada yang selesai. Jadi intinya tesis itu mengangkat proses, hal, atau fenomena yang diangkat sebagai topik. Jadi apa yang ada latar belakang kamu memilih topik itu. Jadi misalnya ada kata apa yang komodo hampir punah gitu. Nah, komodo hampir punah dan perlu dilindungi. Itu apa dibuatkan undang-undang. Ini udah dibuatin undang-undang. Misalnya lagi kemarin tentang seharusnya koruptor itu kata koruptor diganti kata maling misalnya. Nah, itu kan ada topik yang mengatakan bahwa
kata koruptor itu harus diganti dengan kata maling. Nah, ini di bagian struktur teks. Ibu kemarin baca berita itu sih, karena berita kan termasuk teks ya. Di bagian tesis itu melatar belakangi apa sih yang membuat kata koruptor itu harus diganti menjadi kata maling gitu. Nah, di situ kan berarti menjelaskan nih koruptor dalam KBBI memiliki pengertian bla 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 bla. Nah, sebenarnya KBBI itu adalah buatan pemerintah. Jadi masih ada unsur pemerintah di sana. Padahal kata koruptor itu memiliki makna yang lebih tinggi dibandingkan kata maling gitu. Padahal koruptor itu orang-orang yang mencuri uang rakyat, seharusnya penyebutannya harus lebih parah, lebih rendah dibandingkan si maling gitu. Nah, itu adalah contoh dari tesis atau pembukaannya. Jadi pembukaan itu intinya kenapa kamu mengangkat topik itu dan berikan faktanya. Faktanya bahwa maling itu, kata maling itu lebih rendah dibandingkan koruptor. Koruptor itu kayak katanya itu lebih tinggi derajatnya, padahal itu lebih jahat gitu. Nah, itu yang membuat latar belakang tesisnya. Terus yang kedua itu argumentasi. Terus kamu bikin argumentasi ini yang pertama kalau misalnya ya, yang pertama itu cikal bakal dari kata koruptor itu seperti apa. Jadi dari zaman kapan sih koruptor itu ada, kata koruptor itu ada. Nah, itu dijelaskan. Nah, dijelaskan seperti apa. Terus itu baru paragraf pertama. Paragraf kedua, nanti kamu bisa ngomongin tentang kata koruptor, kegiatan koruptor itu gimana sih selama ini gitu. Jadi kata koruptor yang selama ini di masyarakat itu apakah memiliki dampak. Jadi kan kalau misalnya merendahkan, misalnya kata bodoh gitu. Bodoh itu kan merendahkan orang ya. Jadi orang itu bakal merendah gitu, kayak merasa terhina. Nah, sedangkan kata koruptor ini nggak membuat orang itu terhina gitu, malah ya biasa aja. Nah, itu yang bisa membuat argumentasinya kamu. Jadi ada fakta-fakta yang memberikan kamu gagasan. Jadi gagasannya kamu itu dikuatkan oleh fakta-fakta di bagian argumentasi. Nah, itu argumentasinya bisa banyak agar memperkuat dari tesis. Nah, setelah itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu ya contohnya ya tetap aja menegaskan bahwa seharusnya segera atau jurnalistik atau yang lain menggunakan kata koruptor, mengganti kata koruptor dengan kata maling, karena ini bisa setidaknya membuat koruptor itu merasa terhina. Terus ya bisa saja seperti itu. Jadi intinya membuat penegasan ulang di bagian bawah. Nah, karena waktunya habis ya, ini jam berapa sih kita sampai selesai? Belum ya? Jam habis kan 8.30. Sampai jam berapa kita? Masih ada waktu bagi teman-teman yang mau bertanya tentang materi teks eksposisi atau tentang materi selain teks eksposisi aja. Bisa silakan nyalakan mikrofon dan sebutkan nama. Nanti Ibu catat bagi nilai tambahan. Safa, apakah kamu ada pertanyaan? Bingung? Halo, Safa. Belum ada, Bu. Paham memangnya. Gimana, udah bikin topiknya apa topiknya? Bu, Apa? Kalau iklan itu termasuk eksposisi nggak, Bu? Nah, iklan itu ada beberapa jenisnya. Jadi iklan itu kan ada yang iklan pakai narasi ya. Itu fakta ya.
Biasanya tuh kayak apa ya? Misalnya kan apa ya? Misalnya ikan susu, ikan susu kan mengandung berapa persen kalsium, berapa persen lemak, berapa persen membuat tubuh menjadi lebih tinggi dan sebagainya. Itu kan fakta bahwa susu itu bisa membuat tubuh sehat dan lebih tinggi. Nah, itu kan fakta nih. Nah, argumentasinya kan faktanya itu ditambahi dengan pendapat fakta bahwa dari kalsium yang ada di atau intinya ada kandungan-kandungan yang ada di susu, misalnya susu yang segar kayak beruang itu ya, si beruang, itu bisa membuat orang itu lebih sehat, lebih kuat tulangnya. Nah, itu kan fakta kan. Jadi itu termasuk gitu. Walaupun bentuknya singkat. Tapi strukturnya tetap ada. Pasti ada tesisnya bahwa susu itu apa sih, bla 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 gitu. Nah, itu nanti ada rinciannya, argumentasinya, susu mengandung apa-apa saja, yang membuat apa-apa saja gitu. Nah, setelah itu kan itu argumentasinya ya, strukturnya. Terus nanti penegasan ulang, dia harus minum susu setiap hari. Beritanya beda. Intinya kayak gitu. Jadi penegasan ulang di bagian situ, harus minum susu setiap hari agar tetap sehat, bla 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 bla. Nah, itu penegasan ulangnya. Coba nanti kalian bisa lihat iklan, untuk lebih jelasnya cari iklan yang seperti itu, ada strukturnya. Nah, gimana Safa? Jadi dengan iklan yang lengkap seperti itu akan membuat apa namanya ya, orang itu mendapat informasi lebih kuat gitu. Lebih oh iya, lebih banyak dibandingkan misalnya kayak iklan top, iklan apa ya, kopi yang cuma enak kayak gitu doang kan. Itu kan cuma satu kata tapi kita nggak tahu kandungan dari kopi itu apa. Apakah itu benar-benar selain enak, apakah ada yang bermanfaat di top kopi gitu kan. Nah, itu kan tidak lengkap struktur tes sepertinya. Bedakan dengan misalnya susu atau yang Yakult. Jadi dia memberikan, atau misalnya Pepsodent atau sikat gigi dan sebagainya, itu kan menjelaskan bahwa di bagian sikat giginya itu ada siwak dan sebagainya, itu kan ada fakta-faktanya tentang si produknya itu. Nah, gunanya ada bulu-bulunya dari siwak itu apa gitu. Nah, oh ternyata ini membuat gigi lebih bersih dan sebagainya. Itu kan membuat bagian argumentasinya itu kuat gitu. Bagian tesisnya biasanya tuh menjelaskan bahwa ada produk baru tentang yang lebih efisien atau lebih baik dibandingkan produk-produk sebelumnya gitu kan. Nah, itu kan fakta bahwa mereka mengeluarkan produk baru gitu, yang lebih bagus. Nah, nanti baru argumentasinya tentang makanan, maksudnya tentang produknya itu seperti apa fungsinya, apa manfaatnya, seperti apa faktanya, nah sebagainya. Skincare misalnya, nah skincare kan itu kan sering nih kalian misalnya hand body atau sabun atau yang lain itu kan pasti menceritakan tentang kandungannya dan fakta-faktanya tersebut kan, misal ya kayak gitu. Jadi serum dan sebagainya, serum. Nah, intinya itu. Bisa dipahami, Safa? Yang lain? Tadi yang nanya saya, Bu. Oh iya, yang nanya siapa, Elika? Selamat ya, Elika. Elika paham? Iya, kan iklan biasanya kan ada itu ya, Bu. Kayak disuruh beli gitu. Oh ya, berarti yang ada beberapa iklan yang objektif, ada yang mengajak gitu ya. Jadi ada beberapa jenis sih. Misalnya ada yang benar-benar mengajak, ada yang biasanya cuma kata-kata minum Yakult setiap hari kayak gitu kan. Itu kan nggak mengajak, cuma kayak apa ya, menyarankan saja.
Kalau tentang, coba udah bikin Elika ya, topiknya apa dulu? Ada yang sudah jadi? Dari topik apa masalahnya? Elika, topiknya apa Elika? Ini baru mau bikin, Bu. Masalah dulu, Ibu mau tanya, masalahnya apa? Yang ingin kamu angkat? Judulnya gimana, Bu? Ya, judulnya apa? Minum putih di pagi hari. Oke, minum air putih di pagi hari. Iya. Oke. Bisa. Kalau Farah, topiknya apa? Halo Farah. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Nesa gimana Nesa? Topiknya apa Nes? Nesa belum bisa. Itu ya, nyala ya. Itu klik dial yang ada gambar mikrofon, bukan mikrofon apa sih yang headset di bagian kiri Nesa. Nanti temu dial itu ada kata dial, dan diklik biar ada suara mikrofonnya. Kalau kesulitan silakan boleh ditanyakan ya. Oke, Safa, tentang metode belajar, siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila itu tesisnya ya. Ada komunikasi dua arah. Metode belajar mengajar satu arah, baiknya mulai ditinggalkan. Nah, ini pendapatnya si Safa tuh siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi dua arah. Metode belajar mengarah, ini nggak berhubungan ya. Jadi satu paragraf ini harusnya berhubungan. Siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi dua arah. Nah, sebenarnya tuh ini komunikasi satu arah pun disebut metode soalnya. Metode satu arah. Nah, metode belajar mengajar satu arah baiknya mulai ditinggalkan. Nah, jadi dua arah. Oke, jadi metode dua arah. Jadi harusnya kamu menjelaskan metode dua arah, bukan metode satu arah. Jadi siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini gitu. Jadi untuk membuat paragraf yang baik itu ada yang namanya kepaduan. Kepaduan ini
yang membuat Inayah kayaknya keluar-keluar terus ya. Yang susah. Nah, kepaduan ini ciri-cirinya adalah mengulang satu kata atau dua kata atau beberapa kata di depan, bagian depannya nanti taruh di situ. Tadi saya Ibu bilang, itu dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi dua arah. Dua arah, karena ini kan topik utamanya ya, topik kalimat utama dari paragraf yang ingin Safwa buat. Makanya di kalimat penjelasnya juga harus berhubungan dengan si kalimat utama ini dengan cara membuat apa ya namanya ya. Ada kata yang sama lah intinya sederhananya. Ada kata yang sama atau penggunaan persona. Persona itu penunjuk, kata persona itu penunjuk misalnya katanya atau itu atau ini gitu. Misalnya itu dua arah gitu, komunikasi dua arah. Nah, tapi kan kalau di sini dua arah harus menjelaskan tentang komunikasi dua arah ini gitu. Kan kamu topiknya tentang metode belajarnya. Ini topiknya metode belajar, kamu harus memperpanjang lagi menggunakan metode belajar dua arah gitu misalnya. Jadi jangan metode belajar doang. Kalau kamu ngomongin metode belajar ya berarti benar paragraf cuma ngomongin tentang metode belajar. Jadi metode belajar itu untuk apa dan sebagainya. Jadi nggak langsung ke topik komunikasi dua arah, metode dua arah itu. Bisa dipahami siapa? Jadi ini intinya dua arah itu, komunikasi dua arah itu bla 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 bla. Nah, ini faktanya yang mana? Safa? Menurut kamu faktanya yang mana? Yang mana, yo? Bila guru menjelaskan dan menerangkan pelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, kelas akan terasa kering. Kurang keras? Enggak. Bila guru menjelaskan dan menerangkan pelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, kelas akan terasa kering. Nah, itu kan opini ya malahan ya. Opini lo. Mana faktanya? Kalau kelas kering, kalau menerangkan tanpa mengajak siswa berinteraksi. Adanya interaksi siswa bisa lebih belajar untuk menyampaikan pesan. Nah, ini harusnya misalnya data. Jadi misalnya data dari mana ya? Penelitian bla 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 mengatakan bahwa siswa atau dari data observasi misalnya itu kan fakta ya, data observasi menjelaskan bahwa 90% siswa menganggap interaksi satu arah ini membuat kelas menjadi kering, sepi gitu, membosankan. Nah itu kan fakta nih. Nanti kamu kasih opininya kamu di bagian selanjutnya, yaitu dari fakta tersebut menjelaskan bahwa interaksi satu arah ini tidak membuat pembelajaran menjadi tidak menarik gitu. Nah, atau misalnya dari fakta tersebut interaksi siswa tapi ini kan tentang interaksi yang kering kan, tentang pelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, kelas akan terasa. Nah, itu kan berarti bisa melihat penelitian atau fakta-fakta yang ada. Lalu kamu berikan pendapat tentang fakta tersebut. Jadi, untuk lebih gampangnya itu, kalau Bu Zahra itu bikin cari fakta-fakta terlebih dahulu, nanti tinggal setiap paragraf itu digabungin aja antara fakta sama pendapat kamu. Jadi fakta yang ada, kamu tambahin pendapatnya kamu tentang fakta tersebut gitu.
Jadi misalnya nih, yang sederhana, contohnya tadi metode belajar ya. Jadi metode belajar latar belakangnya bisa mengatakan bahwa banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah. Nah, itu yang membuat banyak siswa merasa bosan dan sebagainya. Nah, itu diperjelas oleh penelitian ahli siapa yang mengatakan, misalnya ahli ini mengatakan menegaskan hal yang sama. Jadi ada fakta, satu paragraf itu ada fakta sama opini. Opininya berhubungan dengan fakta, jadi memperkuat atau memberi pendapat tentang fakta tersebut. Atau balikannya, opininya itu diperkuat oleh fakta yang ada. Bisa dipahami ya? Jadi maksudnya di bagian awal, tesis, terus argumentasi, dan penegasan ulang, itu ada yang namanya opini sama fakta per paragraf. Jadi dari opini itu, di satu paragraf ini terdiri antara opini sama paragraf gitu. Opini sama fakta. Jadi satu paragraf ada opini sama faktanya. Bisa fakta duluan di bagian awal paragraf, terus diberikan pendapatnya kamu, opininya kamu terhadap fakta tersebut. Atau dibalik boleh, pendapatnya kamu terlebih dahulu, baru diperkuat dengan fakta. Fakta itu bisa berupa pengalaman, terus bisa berupa berita atau fakta yang ada, hasil penelitian, bisa berupa pendapat para ahli, terus makalah, skripsi, dan sebagainya. Jadi penelitian itu bisa dibuat untuk itu, atau berita yang lain yang sudah ada, itu fakta. Nah, oke, kita lanjut ke, kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan aja. Angkat tangan di gambar itu. Minum air putih di pagi hari. Oke. Kebutuhan air putih sebanyak 8 gelas setiap hari membuat tubuh wajib mengkonsumsinya pada waktu tertentu seperti bangun tidur. Minum air di pagi hari bisa meningkatkan metabolisme. Oke, ini ada fakta ya. Minum air putih di pagi hari bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kebutuhan air putih sebanyak 9 gelas setiap hari membuat tubuh wajib mengkonsumsi pada waktu-waktu tertentu setiap hari. Nah, ini Elika udah di bagian awal ini sudah membicarakan pendapatnya Elika terlebih dahulu, yaitu kebutuhan air itu sebanyak 8 gelas setiap hari membuat tubuh wajib mengkonsumsi. Jadi kata wajib mengkonsumsi kan pada waktu-waktu tertentu seperti saat bangun tidur. Nah, ini bisa menjadi opininya. Terus minum air putih di pagi hari bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, ini bisa ditambahin lagi. Menurut pendapatnya siapa sih minum air putih di pagi hari ini bisa meningkatkan metabolisme? Misalnya ahli dokter siapa? Nah, ini bisa jadi fakta yang kuat. Itu ya, Elika. Nah, ada pertanyaan dari Safa, jika kita harus ada opini dari orang lain untuk memperkuat fakta, Bu. Nah, opini ini yang penting opini orang lain itu bukan ya, opininya itu dari opininya itu dari penulisnya, yaitu kamu. Faktanya itu boleh pendapat ahli. Jadi bukan pendapat teman kamu, tapi ahli. Jadi misalnya kamu kan membahas tentang ahli pendidikan, nah kamu cari tuh ahli pendidikan yang berhubungan tentang metode pembelajaran. Oke, makasih. Kita lanjut ke
Nah, ini Afni membuat tentang olahraga. Kesehatan olahraga. Nah, olahraga termasuk salah satu kegiatan yang paling bermanfaat dengan adanya jadi kita berolahraga badan kita bisa sehat dan bisa terhindar dari penyakit. Nah, ini Afni di bagian latar belakang atau tesisnya itu semuanya opini, jadi harus ada faktanya nih. Cari faktanya terlebih dahulu. Apakah benar sih olahraga itu bikin badan sehat? Tapi enggak semuanya loh. Bahkan ada yang misalnya lagi sakit terus olahraga bisa aja serangan jantung dan sebagainya gitu kan. Kadang malah olahraga bikin serangan jantung itu kan bisa aja pendapat kamu bisa diselewengkan seperti itu kan. Banyak orang yang berolahraga itu malah serangan jantung gitu, mati. Nah itu kan pendapat kamu masih belum kuat, karena itu harus ada faktanya. Faktanya gimana sih? Zoom. Oke. Jam berapa ini? Ada yang pertanyaan satu lagi. Jadi nanti jawaban-jawaban kalian di screenshot terus atau di kopas nanti dikirim di YouTube ya. Jadi ini nanti kan Ibu udah tak rekam nih. Udah tak rekam. Jadi Ibu tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nanti yang tidak hadir bisa nonton video di YouTube. Terus dan yang sudah hadir silakan tinggal kopas jawaban tugas ini, yaitu membuat struktur tes eksposisi di bagian kolom komentar. Itu ya, karena waktunya sudah habis. Ibu matikan dulu. Ibu harus ngajar di kelas jauh dari sini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati baru masuk. Oke. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.